Agama Islam datang ke Nusantara ketika negeri ini merupakan inti perdagangan di benua Asia, bahkan seluruh dunia, terutama di daerah Kesultanan Sriwijaya, Pulau Sumatera. Nusantara menjadi lokasi datangnya para pedagang yang berlayar dari beragam tempat, terutama dari Timur Tengah, yang pada saat itu warganya telah terlebih dahulu beragama Islam. Rata-rata, para pedagang itu menentukan singgah sesaat di negara Indonesia untuk menunggu angin yang cocok yang akan mengantarkan para pedagang tersebut bersama kapal mereka balik ke negaranya. Selama di Indonesia, pedagang tersebut mulai menjalin pergaulan yang baik dengan penduduk lokal yang saat itu sebagian besar masih beragama Hindu. Pedagang-pedagang itu menceritakan tentang agama Islam. Masyarakat asli pun merasakan ketertarikan pada agama Islam. Sebagian besar dari warga asli berpindah memeluk agama Islam. Perwakilan antara pedagang Arab dan warga asli pun berkontribusi dalam menyebarkan pengaruh Islam di negara Indonesia. Melalui jalur perkawinan, para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Melalui jalur pendidikan, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren, maka semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Melalui jalur tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran agama Islam. Di samping itu, ajaran tasawuf ini memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam diteruskan dalam kehidupan Islam, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Melalui jalur dakwah, pedagang yang berasal dari luar Indonesia menyebarkan agama Islam dengan berdakwah sambil berdagang. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia, melainkan santri yang mengajar pendidikan di pesantren dan sudah mendalami ilmu agama dianjurkan untuk melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Dan keturunan pedagang muslim yang menikahi pribumi Indonesia ada yang menjadi pendakwah. Melalui jalur kesenian, perkembangan Islam juga melalui seni budaya, seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Beberapa seni ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, dan Cirebon. Seni ini dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, sehalus, dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Daerah yang pertama didatangi oleh Islam adalah pesisir Sumatera. Setelah itu terbentuklah masyarakat Islam. Lalu salah satu raja dari kerajaan Aceh menikahi pendatang Islam tersebut, hingga berdirilah kerajaan Islam. Dan lambat laun anak-anak dari kerajaan tersebut menyebar ke berbagai daerah di Nusantara, hingga menjadi kerajaan-kerajaan sendiri. Pengaruh kerajaan Islam di Indonesia adalah Indonesia mengalami akulturasi yang melahirkan budaya baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia tanpa menghilangkan kebudayaan Hindu-Buddha, adat istiadat, dan kebiasaan yang banyak berkembang, mulai dari ucapan salam, upacara adat, kesenian musik seperti kasidah, marawis, sholawat, dan lain-lain. Tokoh-tokoh kerajaan Islam dari Sumatera antara lain adalah 1. Sultan Malik Al-Saleh, ia adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Sultan Ahmad, ia adalah sultan ketiga dari kerajaan Samudra Pasai.
Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia adalah sultan ketiga dari Kerajaan Aceh. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda. Ia adalah Sultan Kerajaan Aceh yang ke-12. Kerajaan Aceh yang berada di puncak kejayaan pada masa pemerintahannya. Pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, perancang kerajaan Demak dan putra Sunan Gresik. Ketiga, Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim, penyebar agama Islam di pesisir Jawa Timur. Keempat, Sunan Giri atau Raden Paku, pencipta permainan berjiwa agamis dan pemimpin masyarakat daerah Giri. Kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin, penyebar agama Islam di daerah Sedayu dan pencipta lagu Gending Pangkur. Keenam, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid, menyebarkan agama Islam menggunakan wayang dan gamelan, pengembang seni ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, panglima perang kerajaan Demak, pemimpin pemerintahan dan agama daerah Kudus. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said, penyiar agama di pedesaan Pulau Jawa dengan cara mengadakan kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, cucu dari Prabu Siliwangi, seorang raja kerajaan Pajajaran, penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat. Tokoh dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 1. Dato' Ri Badang, Dato' Ri Patimang, dan Dato' Ri Tiro. Mereka menyebarkan agama Islam di kerajaan Gua-Talo. 2. Sultan Alauddin. Dia adalah Raja Goa ke-14. Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. 3. Tuan Tunggang Parangan. Dia adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Kutai. 4. Sultan Zainal Abidin. Dia adalah Raja Kerajaan Ternate yang menyebarkan agama Islam melalui ekspansi kekuasaannya. Nah, sejak kedatangan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, mereka berusaha menguasai Nusantara dengan meruntuhkan kerajaan dengan cara licik, yaitu menggunakan politik adu domba dan tipu muslihat terhadap anggota kerajaan hingga menyebabkan konflik keluarga bangsawan atau kerajaan.